Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat izinnya lah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dapat bertemu teman-teman walaupun hanya melalui Zoom, kita dapat melakukan pembelajaran. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena berkat beliaulah sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam, kita dapat merasakan ukhuwah dalam Islamiyah, kita dapat bersekolah di SDIT ya. Nah, dengan bersekolah di SDIT kan kita dapat mengenal Islam lebih dekat. Nah, jadi itu semua adalah berkat tidak lain karena beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk mengucapkan rasa cinta kita kepadanya, jangan lupa kita untuk selalu bersalawat kepadanya. Walaupun kita tidak mampu untuk bersalawat, maka dengan mendengarkan nama beliau cukup kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, dengan mendengarkan kata beliau dan mengucapkan salawat seperti itu, maka kita sudah terhitung bersalawat ya. Oke. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Kalau Ustazah tanya kaifa halukum, bagaimana kabarnya kalian? Jawabnya apa? Alhamdulillah. Nah, bikhair walhamdulillah. Bikhair itu baik ya, baik. Bikhair walhamdulillah. Apa kalau misalnya mengucapkan, kalau Ustazah tanya Mas Muka, kalian jawabnya apa? Ismi. Apa? Ismi Danis. Nah, itu pelajaran kelas 1. Bahasa Arab kelas 1. Ismi Danis. Nah, Ismi Ahmad Alwatul Danis Irawan. Kalau Ustazah tanya perempuannya, Mas Muki. Ismi Zahra. Nah, Ismi Zahra Fauza Assega. Nah, jadi begini ya, kita sudah belajar bahasa Arab dari kelas 1, kelas 2, dan sekarang kalian sudah kelas 3. Tidak lama lagi kalian akan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu kan kita belajar bahasa Arab sampai kelas 6. Kalau hal-hal yang kecil saja kalian tidak pahami, bagaimana kalian bisa ingat pelajaran-pelajaran yang sudah kalian lalui? Ya, jadi maksudnya Ustazah yang kayak nama, menanyakan kabar, itu perlu kalian ketahui ya. Nah, perlu kalian ketahui itu kan sudah dipelajari di kelas 1 dan 2. Nah, kalau Ustazah tanya, Mas Muka, berarti Ustazah menanyakan siapa namamu, itu Mas Muka untuk siapa? Laki-laki. Oh, Mas Muka. Kalau Mas Muki? Perempuan. Mas Muki perempuan. Nah, kalau Ustazah tanya Alvaro Mas Muka, atau Alvaro bertanya kepada temannya Mas Muka, nah Alvaro harus memakai Mas Muka, atau Alvaro bertanya sama perempuan, Mas Muki, siapa namamu? Seperti itu ya. Nah, jadi jangan terbalik, kalau K untuk laki-laki, kalau Ki untuk perempuan. Ya biasakan ya, jangan nanti teman-teman kalian yang di luar sana, yang sekolah di SDN, kalian punya teman misalnya di satu tempat mengaji, dia sekolahnya di SDN. Tiba-tiba dia nanya sama kalian, misalnya Faro, kalau menanyakan nama, siapa namamu dalam bahasa Arab apa penyebutannya? Nah, kalian jawab apa? Mas Muka untuk laki-laki, Mas Muki untuk perempuan. Ya, kalimatnya bagaimana? Kalimatnya, Mas Muka. Mas Muka. Nah, nanti kalian
Hai, apa ya? Aku nggak tahu menyebutkan nama dalam bahasa Arab. Padahal kan kalian sudah diajarkan dari kelas 1 ya. Nah, jadi kalau menanyakan Mas Muka atau Mas Muki, nah itu ya, membedakannya adalah K dan Ki. Mas Muka untuk laki-laki, Mas Muki untuk perempuan, artinya siapa. Kalau lagi sudah ditanya, Kaifa halukum? Kaifa halukum artinya bagaimana kabarnya kalian? Khair. Bihoir. Jawabnya bihoir. Alhamdulillah. Ya. Bihoir. Boleh bihoir alhamdulillah. Boleh juga bihoir walhamdulillah. Wa itu artinya dan ya, huruf wa. Tahu huruf wa? Tahu. Wa itu dalam bahasa Arab artinya dan ya. Kalau kalian bilang bihoir baik walhamdulillah dan alhamdulillah. Begitu artinya ya. Bikhair walhamdulillah. Baik dan alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah bersyukur ya. Alhamdulillah kan salah satu kalimat thayyibah untuk bersyukur. Nah, betul sekali bersyukur. Jangan dilupa ya. Nah, bersyukur bikhair walhamdulillah. Kalau menanyakan dari mana kalian? Apa bahasa Arabnya? Nah, min aina anta, ya, min aina anta. Nah, kalau min itu artinya dari, min, ya, min dari, aina mana, anta kamu, ya. Nah, kalau kamu laki-laki anta, kalau kamu perempuan apa? Anti. Anti ya. Min aina anti, dari mana kamu? Kalau laki-laki min aina anta, dari mana kamu? Nah, kalau misalnya kalian jawab, misalnya saya dari mana misalnya? Dari Tarakan. Ya. Apa bahasa Arabnya? Tarakan. Satu saya dari Bandung. Ana. Ana, ya betul. Saya bahasa Arabnya. Saya kan Ana. Ana bin Tarakan. Ya, Ana bin Tarakan. Ana min Bandung. Atau misalnya kalian sedang atau sekolah lain menanyakan min aina anta. Kalian jawab Ana min SDIT Ulul Albab. Saya dari SDIT Ulul Albab. Seperti itu ya. Nah, jadi kata-kata yang sehari-hari jangan dilupa, itu biasanya akan ditanyakan orang-orang di luar sana ya. Nah, misalnya kalau kalian tanya Mas Muka, sudah tahu menjawab ya? Misalnya Al-Atar tiba-tiba di masjid. Dari sekolah mana, Nak? Dari SDIT. Nah, berarti ditahu Atar itu belajar bahasa Arab, tiba-tiba Atar diuji. Mas Muka, nah, sudah Atar. Karena Atar sudah tahu cara menjawabnya, langsung Atar jawab. Ismi Atar, ya. Kalau misalnya ditanya Mas Muki, nah tiba-tiba ditanya Ashila, langsung jawab Ismi Ashila, Ismi Devika, Ismi Zahra, Ismi Pindi. Nah begitu. Kalau ditanya lagi, min aina anta, dari mana? Dari mana kamu? Atau dari mana asalmu? Dari mana? Min aina anta? Ana SDIT Ulul Albab. Tarakan, sudah tahu ya. Tanya kaifa halu. Nah, kalau misalnya menanyakan bagaimana kabarnya sekalian, kan Ustazah kan tanya sama kalian. Kalian kan banyak. Jadi Ustazah bertanya kaifa halukum. Nah, Ustazah pakai Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian bertanya, satu orang aja kalian tanya kabarnya. Misalnya kalian menelpon. Satu orang aja. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa haluka, ya? Kaifa haluka, kan kamu laki-laki, bagaimana kabar kamu? Atau kaifa haluki, kalau untuk perempuan bagaimana kabar kamu? Karena kalian kan banyak kalian kan, bukan hanya satu orang, bukan hanya Farol. Nah, makanya Ustazah pakai kata kum, ya. Nah, kum itu untuk yang banyak. Jadi makanya pertanyaannya kaifa halukum. Bingung ya? Kaifa halukum. Kalian bingung nggak?
Kalian bingung nggak? Kaifahalukum untuk banyak orang banyak. Nah, insya Allah kalau kelas 4 itu sudah belajar tentang ya, kalau kelas 4 insya Allah sudah belajar yang mana untuk kamu laki-laki 1 orang, kamu laki-laki 2 orang, ada lagi. Kalau 3 orang atau lebih berarti banyak. Ada lagi bahasa Arabnya ya. Ya, anta, antum. Ini hanya sekedar pembukaan untuk kalian. Semoga tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Bagaimana belajar bahasa Arab? Susah nggak? Seru. Senang. Seru, senang, tidak enak, tidak suka. Senang. Seru. Ya, insya Allah kalau kalian paham seru ya. Jadi maksudnya Ustazah bukan hanya kosakata yang terus dipelajari, kalian hafalkan kemudian hilang, tapi kalian bentuk-bentuk pertanyaan yang kecil-kecil kalian tidak bisa jawab. Nah, itu yang mau Ustazah nggak inginkan. Jadi kayak pembelajaran kelas 1 dan 2, menanyakan nama, menanyakan kabar. Alhamdulillah. Sekarang hal yang kecil lagi. Bahasa Arab bahasa Arab kalau dalam penyebutan bahasa Arab disebut apa? Kosakatanya apa? Arabia. Nah, bahasa Arab. Arabia. Kalau Arabia kan Arab. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa apa? Bahasa. Hah? Ayo. Biasanya Ustazah kalau kasih video, Ustazah sebutkan. Ayo, bahasa. Kalau dalam penyebutan bahasa Arab, mufradatnya apa? Hah? Bahasa al-lugatu, ya? Al-lugatu Arabia. Ya, betul sekali. Kalau bahasa Arab, Arabia. al-lugatu Arabia, ya, pelajaran bahasa Arab, gitu ya. Ustazah, Ya. saya izin ke toilet dulu ya. Ya, boleh, silakan, Nak. Oke, kita mulai, Nak, ya. Saya izin minum Ustazah. Ya, minumlah. Taruh minumnya di samping, biar nggak kelupa ya, kayak Ustazah nih ya. Ustazah siapkan minumnya di samping. Jadi, kalau haus langsung minum. Nah, jadi nggak lagi Ustazah, izin Ustazah ke dapur, Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Sudah diambil buku bahasa Arabnya, walaupun hanya 12 orang nggak apa-apa ya. 11 orang. Oke, kita lanjut. Ini buku bahasa Arab. Silakan dibuka halaman 24. 24 kita belajar bab 4 yang sudah kalian pelajari kemarin 2 pekan, yaitu tentang al-mihnatu. Al-mihnatu itu artinya adalah profesi. Oke, al-mihnatu profesi ya. Profesi itu bermacam-macam, ada dokter, ada guru dan lain-lain ya, itu namanya profesi. Nah, kalau kalian kan profesinya apa? Siswi atau siswa ya. Siswi atau siswa itu profesinya kalian ya, pelajar. Nah, profesinya kalian pelajar ya. Kalau ada juga yang profesinya jadi dokter. Kalau sekarang kan kalian profesinya adalah pelajar. Oke, sekarang ini sudah pernah Ustazah kasih dalam bentuk video selama 2 pekan dan sudah ada artinya di video. Kalian sudah catat atau belum? Udah, Ustazah. Ya, apalagi yang belum catat? Ada yang belum catat nggak? Sudah. Siapa ini? Ubay. Ubay sudah catat belum? Sudah. Sudah? Oke. Nah, ini yang kameranya belum dibuka, minta tolong dibuka ya. Nah, minta tolong dibuka. Oke, tadi kita belum berdoa ya. Nah, Ustazah lupa. Ya, sebelum kita belajar, Faroh, silakan pimpin. Robbi zidni ilma. Kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini sudah kalian catat semua. Syurtiyun, apa artinya syurtiyun? Darah. Polisi.
Nah, jadi untuk di bukunya itu terbalik ya gambarnya ya. Ini gambarnya harusnya ke sebelah sini, ke sopir. Sopir ke sebelah sini, syurtiyun. Atau bahasa Arabnya yang terbalik. Syurtiyunnya harusnya di sini. Sopir saikunnya harusnya di sini. Terbalik ya. Yang di bukunya kalian itu terbalik. Jangan ada yang ini kok gambarnya sopir tapi kok di sini polisi. Ini polisi tapi gambarnya saikun sopir. Nah, keliru ya. Jadi gambarnya itu ada yang keliru. Jangan kalian ikuti ya. Maksudnya itu maksudnya syurtiyun itu polisi. Nah, itu salah itu ya. Nah, syurtiyun polisi, kemudian mudarrisatun apa? Guru. Kemudian saikun. Saikun. Apa saikun? Sopir. Falahun. Petani. Petani yang belum catat silakan dicatat nah. Najarun. Tukang kayu. Tobibun. Dokter. Muhandisun. Insinyur. Toyarotun pilot. Jaisyatun. Tentara. Tobibatun. Dokter perempuan. Tajirun. Pedagang. Toyadun. Nelayan. Halakun. Tukang Cukur. Tajirotun. Pedagang perempuan. Ya, pedagang perempuan. Wasopun. Pegawai laki-laki. Oke, sudah dicatat semua ya? Sudah dicatat? Nah, sekarang dengarkan Ustazah. Di sini ada tajirun, ada mudarrisatun, ada syurtiyun, ada saikun dan lain-lain. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini kita menggunakan kata man. Man hadza. Sudah lihat? Kata tanyanya itu menggunakan kata man. Man hadza, kemudian man hazihi. Nah, pada pelajaran sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, kita belajar kata tanya ma, ya. Kata tanya ma. Jadi kata tanya ma, apa artinya ma? Apa artinya ma? Ma haza, apa artinya? Apa itu? Apa ini? Nah, berarti ma artinya apa? Ma. Apa, betul sekali. Apa ya? Ma artinya apa? Haza ini ya. Nah, ma itu artinya apa? Nah, sedangkan di sini kita belajar tentang man ya. Berarti ada dua kata tanya yang sudah kita pelajari. Ada ma dan ada man ya. Berarti kata tanya bertambah lagi kata tanya yang kalian pelajari. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang ma, hari ini man ya. Ada yang tahu nggak artinya man apa? Apa? Ma apa? Kalau man apa? Man artinya? Siapa? Apa ya? Kira-kira man itu artinya apa? Melihat dari kontes bacaannya itu. Kira-kira man itu artinya? Hah? Siapa? Iya, benar sekali. Siapa ya? Ya. Jadi kalau ma tadi adalah apa, sedangkan man itu adalah siapa. Nah, dua kata tanya ini berbeda dalam penggunaan, ya. Berbeda dalam penggunaan. Kalau man digunakan untuk benda bernyawa dan berakal, ya. Untuk benda bernyawa dan berakal, ya. Seperti tadi manusia, profesinya apa? Nah, dia pakai man hazihi tobibatun, man haza mudarrisun. Nah, kemudian kalau kata ma digunakan untuk benda yang benda mati ya, seperti benda-benda ya, seperti benda-benda yang sudah kalian pelajari kemarin, ada kursi, ada sekolah, ada perpustakaan dan lain-lain ya, seperti itu ya. Nah, jadi contohnya seperti apa? Apa ya? Ustazah ulangi lagi ya. Kata man artinya siapa digunakan untuk benda bernyawa dan benda berakal. Sedangkan kalau ma digunakan untuk benda mati. Nah, seperti contohnya man haza, kemudian haza muhandisun, dan hazihi
Nah, kemudian dijawabnya hazihi tajirotun, seperti itu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk profesi yang ada pada manusia. Dia menggunakan kata man. Ya, siapa ini? Ini adalah dokter. Siapa itu? Itu adalah seorang guru. Sekarang, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada. Kalau nggak ada, ustazah yang bertanya, ya. Kalau nggak ada yang bertanya, ustazah yang bertanya. Kalian tahu bunga? Tahu bunga, tahu hewan, tahu kucing, tahu anjing, tahu kan? Hewan yang paling lucu. Coba sekarang ustazah tanya, kalau misalnya bunga, nah bunga itu adalah tanaman Hidup. atau disebut dengan makhluk. Bunga adalah makhluk hidup. Hewan adalah makhluk hidup. Sekarang pertanyaannya, kira-kira tanaman ataupun hewan itu menggunakan apa? Menggunakan atau menggunakan man? Man. Coba angkat tangan yang menggunakan man. Angkat tangannya. Man. Kalau man kan Silahkan angkat tangannya yang menggunakan man. Siapa yang mengatakan man? berakal. Sekarang angkat tangan yang turun tangannya. Angkat tangan yang mengatakan kalau itu menggunakan ma. Silakan angkat tangannya. Atar angkat tangan apa? Angkat tangan menggunakan ma atau man? Oh, bingung sih. Faro, angkat tangannya menggunakan apa? Menggunakan man atau ma? Saya man. Faro apa? Man atau ma? Ma. Kalau Atar menggunakan man atau ma? Ma. Nah, Kan ma atau man? Sejelas, Mbak. Man atau ma? Ma. Sekarang Zahra tadi memilih menggunakan man. Kenapa Zahra menggunakan man? Berakal. Apa? Alasannya? Hewan berakal. Makhluk hidup. Ya, jawabannya Man tidak Zahra berakal. makhluk hidup. Tidak berakal. Faro, kenapa menggunakan ma? Hewan mempunyai nyawa tapi tidak berakal. Ya. Nah, ya Mempunyai betul. nyawa tapi tidak berakal. Atar, kenapa menggunakan ma? Hewannya sendiri loh. Sama kayak Farah juga Sama tadi saya kayak mau Faro bilang. juga. Nah, Vindi, kenapa menggunakan man? Saya juga man Nah, tadi bernyawa Vindi angkat tangan, bilangnya dan menggunakan berakal. man. Kenapa menggunakan man, Vindi? Benda matilah berarti sak hewannya. Hah? Manusia. Coba berakal. sekarang Ustazah buka logikanya lagi. Kalau misalnya di situ ada binatang yang kalian tidak ketahui, misalnya kerbau ya. Kerbau ya. Nah, misalnya ada temannya kalian bertanya, dia tidak tahu atau adiknya kalian tidak tahu itu adalah hewan kerbau. Kira-kira adiknya kalian bertanya, bagaimana? Siapa ini atau apa ini? Apa? Jawabannya atau apa ini? Hah? Apa ini? Apa ini ya? Bukan siapa ini ya. Coba kalau misalnya ada bunga yang kalian tidak tahu, ini bunga apa sih? Nah, terus kalian bertanya sama Bunda. Kalian bertanyanya apa? Siapa ini atau apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya, jadi tidak semua man itu. Benar satu soal. Nah, jadi sebenarnya kalian sudah benar semua menggunakan man atau ma, tetapi kurang tepat ya. Kurang tepat yang menggunakan man. Nah, jadi jawabannya adalah menggunakan ma. Kenapa menggunakan ma? Karena hewan dan tumbuhan itu memang makhluk hidup, tetapi tidak berakal ya. Hewan itu ada akalnya enggak hewan itu? Sebenarnya dia ada akal tetapi tidak digunakan. Ada enggak? Coba kalian bilang sama kucing. Kucing, coba kalau keluarnya lewat situ kucing. Keluar lewat situ enggak dia? Kucing saya tidur. Dengar kan? Nah, dia tahu kalau mengarahkan. Kalau kalian tunjuk pakai tangan dia bisa. Tapi kalau kalian sebut pakai mulut bisa enggak? Tidak bisa. Nah, Nggak jadi bisa. kalau kucing yang terlatih mungkin karena setiap hari dilatih. Jadi itulah alasannya kenapa tidak menggunakan man, karena mereka tidak
makhluk hidup tanaman dan hewan tidak berakal, makanya tidak boleh menggunakan man, harus menggunakan ma. Ya, harus sesuai dengan konteks kalimat. Jadi man itu digunakan untuk Manusia. Nah, sama seperti Ustazah kalau bertanya, misalnya Ustazah menunjuk Devika, maka Ustazah menggunakan man hazihi, ya. Siapa ini? Atau man tilka, siapa itu? Nah, mungkin Ustazah bertunjuk mahaza, apa ini? Sedangkan dia manusia. Nah, boleh. Nah, kita harus menggunakan kata man, ya. Man itu siapa? Atau kalian bertanya siapa kamu? Dalam bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Siapa kamu? Ya. Man. Manuka. Apakah bahasa Arabnya kamu? Anta, ya. Bahasa Arabnya kamu anta. Nah, misalnya dalam telepon man anta, siapa kamu? Man anti, siapa kamu? Begitu ya. Oke, sudah sampai di sini sudah paham penggunaan man? Sudah Ustazah. Paham sekali. Ada yang bertanya? Gak ada? Nah, jadi kalau misalnya ada soal sudah tahu ya. Misalnya Ustazah menunjuk gambar dokter. Ya, misalnya soalnya dokter. Nah, kata tanya yang tepat, yang sesuai adalah misalnya A, man, B, ma, C, hal. Apa yang kalian? Ya, man. Ya, sudah tahu ya man ya. Man. Sekarang, kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang isim muzakkar dan isim muannas. Ini sudah kalian pelajari dan sudah bosan juga didengar ya, karena sudah paham. Nah, isim muzakkar itu apa isim muzakkar? Ustazah ingin mengulangi kembali, masih ingatkah? Kata benda jenis laki-laki. Kalau muannas, Kata benda jenis kata benda jenis perempuan. nah, cara mengetahui kalau benda itu muannas, kita lihat di mananya. Di akhirnya. Ya, di akhirnya ada kata tun atau disebut dengan disebut dengan tamar buta. tamar buta. Ya, tamar buta. Sekarang ada yang namanya dokter laki-laki, ada dokter perempuan, ada yang namanya siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Itu dibedakan semua ya. Nah, beda kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kalian belajar, kalau siswa ya siswa. Nah, ada siswa-siswi. Kalau guru ya guru. Guru perempuan, guru laki-laki ya. Mungkin keterangannya seperti itu, guru perempuan, guru laki-laki. Tetapi kan kalau dalam bahasa Arab ada juga guru perempuan dan guru laki-laki. Guru siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, itu dibedakan. Nah, dalam bahasa Arab cara membedakannya gampang. Kalau dia misalnya guru kalau misalnya dia laki-laki berarti disebut muzakkar, kalau yang mengarah ke perempuan berarti disebut dengan muannas. Contohnya seperti mudarrisatun. Nah, mudarrisatun di sini berarti ini guru apa? Guru perempuan. Perempuan berarti muannas. Nah, lihat di sini ada kata tun di belakangnya. Sekarang kalau dirubah menjadi guru laki-laki, bagaimana? Mudarrisun. Iya, benar sekali. Mudarrisun. Kalau misalnya dokter, tobibun. Kalau misalnya dokter perempuan, Tobibatun. iya, benar sekali. Muhandisun. Insinyur perempuan? Hadis. Muhandisatun ya. Jadi ditambahkan huruf ta marbuta di belakangnya. Kemudian huruf terakhir itu difathahkan. Yang tadi sun itu jadi fathah jadi sa. Kemudian ditambah huruf tun. Muhandisatun. Ustazah mau tanya satu-satu. Coba mulai dari mana? Farah, Syafiq, Akil, Naufal, Gaida. Mana mukanya nak? Dibuka kameranya Bana. Nah, sekarang Ustazah Buka Akil. Gaida. Atar.
Tajirun kalau dirubah menjadi Tajirun. ya tajirun. Tajirun pedagang. Kalau misalnya dirubah menjadi pedagang perempuan apa bahasa Arab? Tajirotun. Iya, benar sekali ya. Tajirotun. Nah, runnya itu dirubah jadi fathah. Nah, kemudian jadi ro kan? Kemudian ditambahkan dengan huruf ta marbuta di belakangnya menjadi tajirotun. Zahra. Semua dapat ya, jadi siap-siap. Semua dapat ya, semua dapat giliran. Perhatikan Ustazah ya, nggak usah takut. Nah, sekarang Tobibun, kalau dirubah menjadi dokter perempuan, menjadi Tobibatun. That's right, Koyib, betul sekali. Nah, selanjutnya Asila, Toyarotun. Nah, ini ada pilot. Ini di sini pilot perempuan. Toyarotun kalau dirubah menjadi pilot laki-laki menjadi apa? Pilot laki-laki sudah. Iya, pilot laki-laki. Toyarun. Toya. Oh, ini kan ada huruf to, ada huruf ha, apa nak? Toya. Toya. Apa tuh? Yang mana? Iya, Toya. Ya, Toyarun, betul sekali ya. Jadi satu kalau misalnya dirubah ke laki-laki, muzakkar, kalian hilangkan saja huruf tunnya ya, kemudian dimatikan huruf ro-nya di huruf belakangnya. Toyarun disukunkan ya, Toyarun. Nah, seperti itu. Toyarotun menjadi Toyarun. Nah, selanjutnya Ubay. Mana Ubay? Ya, Ubay. Nah, Ubay di sini ada tentara perempuan, Jaisyatun. Baru berubah menjadi muzakkar, jadi laki-laki. Apa kalau tentara laki-laki? Jaisyatun. Apa? Hilangkan saja tamar butanya, dihilangkan tamar butanya. Menjadi ini didomatainkan. Jadi Jai Raisa. bukan Syana ya. Syanya ini dirubah barisnya menjadi domatain, menjadi Jai Jaisyun ya, Jaisyun ya. Jangan lupa ya, kalau misalnya dia dirubah ke isim muzakkar, maka tunnya dihilangkan, yang fathah tadi dirubah menjadi syun, menjadi domatain. Syun. Selanjutnya ada Rima Nur Afifah, Tobibatun. Nah, ada dokter perempuan ya, Tobibatun. Kalau dirubah menjadi dokter laki-laki menjadi apa, Rima? Hah? Tobibun. Iya, betul sekali. Ternyata Rima diam-diam paham ya. Nah, alhamdulillah, Tobibun. Zahra tadi sudah ya? Sudah. Zahra sudah tadi. Ya, Zahra sudah tadi. Devika, di sini ada kalau nelayan nggak ada ya, nelayan perempuan ya, nelayan itu laki-laki. Nah, pegawai muwazzafun ini pegawai laki-laki. Nah ya, muwazzafun. Coba misal Devika rubah menjadi pegawai perempuan apa bahasa Arabnya? Muwazzafun menjadi apa nak? Ayo, ini yang ditambahkan huruf tamar buta di belakangnya, ditambahkan huruf tun. Menjadi yang funnya ini muwazzafun, yang kata funnya ini, kata domatainnya dirubah menjadi fathah, menjadi muwazzaf. Ya, muwazzafatun ya. Muwazzafatun. Jangan dilupa ya. Vindi Aretananta belum usah saya tanya kan? Belum. Lewat dia. Vindi, kalau misalnya polisi kan ada nggak polisi perempuan? Polwan ada ya? Polisi wanita. Nah, Vindi, syurtiyun. Bahasa dirubah menjadi muannas menjadi
Syurti. Tambah marbuta di belakangnya. Ayo. Syurti. Ini kan Yun dirubah menjadi fathah, nak. Huruf ya-nya. Jadi Syurti. Syurtiyatun. Ya. Syurtiyatun. Selanjutnya. Saya Ya. Saya mau izin ke toilet Ya, sebentar. pergilah, nak. Syafika. Syafika. Mana Syafika itu? Sudah. Syafika. Bahasa Arabnya siswa itu kan tilmizun, ya. Syafika, mana Syafika tadi? Itu Ustazah. Ya, Zahara. nah, Syafika. Tilmizun, kalau misalnya tilmizun dirubah menjadi siswa perempuan, bahasa Arabnya apa? Tilka. Bukan tilka. Tilmizun menjadi Syafika masih bingung ya? Tilmizun. Nah, seperti tobibun dirubah menjadi tobibatun. Nah, kemudian mudarrisatun, muhandisatun. Kalau misalnya tilmizun menjadi tilmizatun, ya. Syafika nanti belajar lagi, nak, ya. Nah, nanti coba dibaca saja katanya, nak. Ya. Farah, mana Farah? Farah dari tadi nih. Farah, tajirun rubah menjadi muannas menjadi tajirun. Kalau dirubah menjadi isim muannas menjadi Mana? Biasanya ini Farah yang antara suaranya nih. Tajirun dirubah menjadi isim muannas menjadi apa, nak? Ubay, baring lagi si Ubay. Ubay, duduk Mbak Ubay, biar sehat badannya. Baring lagi. Sudah mandi Kak Ubay? Belum? Ketawa lagi si Ubay. Ayo Farah. Tajirun dirubah menjadi isim muannas menjadi apa? Tajirotun, ya, jangan tajirotun. Cuma bisa sekali kali ini. Ya. Akil, mana Akil Faiza? Dibuka kameranya Akil. Akil. Ya. Mana Akil ini? Halo Akil. Kau cepat. Nah, itu nah gantengnya baru kelihatan, Masya Allah. Dari tadi sudah usah teriak-teriak, nggak dibuka kameranya. Akil lagi ngapain? Lagi makan nggak? Ketawa lagi dia. Nggak apa-apa kalau lagi makan, bilang aja. Makan. Belum ada. Sekarang Akil, coba rubah Tobibun menjadi dokter perempuan. Tobibun dokter laki-laki. Kalau misalnya dokter perempuan apa Akil? Mana suaranya Akil? Sebesar. Tapi kalau dokter laki-laki itu Tobibatun. Dokter laki-laki. Dokter laki-laki. Tobibun Akil. Dokter laki-laki Tobibun. Ustazah minta tolong rubahkan ke dokter perempuan menjadi Tobibatun. Iya, benar sekali Akil. Wah, ternyata Akil tutup kamera nyimak Ustazah ya. Ustazah kira nggak disimak Ustazah. Nah, Gaida. Mana Gaida? Ya. Kameranya dibuka. Ini sudah. Mana kameranya dibuka? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak Gaida sama kalian? Sama Ustazah nggak kelihatan? Kelihatan. Enggak Ustazah. Nah, kameranya gangguan kah atau bagaimana? Enggak Ustazah. Mana? Buka kameranya. Buka lah Gaida.
Mana bisa Ustazah tahu? Menjawab dengan tidak. Kalau misalnya kameranya ditutup, nggak dapat nilai nih ya. Nggak menjawab ya. Oke, Naufal Nur Hakim. Buka kameranya. Buka Gaida. Oh, Gaida sudah buka Gaida. kameranya. Novel aja. Nah, Naufal dulu ya, baru Gaida ya. Naufal, kenapa nggak takut sekali ditanya nih? Kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Yang penting sudah Ustazah tahu. Oh, ini sudah. Ditanya lagi. Nah, sekarang Naufal, Mudarrisun rubah menjadi guru perempuan. Mudarrisun itu guru laki-laki. Kalau dirubah menjadi guru perempuan menjadi apa? Naufal. Tidak tahu. Tidak tahu. Naufal nggak menyimak Ustazah tadi kan? Naufal ngapain tadi? Dori satun. Naufal ngapain tadi? Lihat aja. Lihat aja. Oh, jujur juga dia ya. Nah, Naufal, Mudarrisun itu Naufal adalah guru laki-laki. Mudarrisun kalau mau dirubah menjadi perempuan Naufal itu ditambahkan huruf tun atau tamar buta menjadi mudarrisatun ya. Naufal Nur Hakim ya. Makanya kameranya dibuka biar Ustaz lihat ini Naufal lagi ngapain. Gaida, mana sudah tadi Gaida? Itu baru ganti jilbab. Oh, Gaida Tajirun. Tajirun itu adalah pedagang untuk laki-laki. Kalau pedagang perempuan apa namanya, Gaida? Tajirotun. Oke, betul ya. Oke. Betul. Siapa lagi nih? Ubay tutup sudah kamera. Ini Teler KCP Tarakan. Siapa namanya nih? Cindera Agus. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau sudah ditanya boleh matikan video kah? Iya. Nah, nggak boleh sebenarnya. Kan bisa nggak usah lihat ya. Ini semua nyimak Ustazah tapi kameranya nggak dibuka. Kenapa? Malu sama teman-temannya. Kan sudah perjanjian kemarin. Di sekolah. Kalau kalian tutup kamera pada saat Zoom berarti tidak Ustazah anggap tidak hadir. Karena Ustazah nggak bisa lihat muka kalian. Sama aja kan? Kayak nggak menghargai Ustazah. Ustazah sudah buka kamera. Ustazah menjelaskan. Terus Ustazah nggak lihat lagi muka-muka kalian. Nah, itu namanya nggak menghargai Ustazah. Makanya kan Ustazah sampaikan dari pertama dari awal. Kalau ditutup kameranya nanti Ustazah tulis di buku berkasus. Ini tidak membuka kamera. Ustazah sudah teriak-teriak. Buka kameranya anak-anak. Nggak dibuka. Nah. Tapi kalau kameranya rusak gimana Ustazah? Kalau kameranya rusak nggak apa-apa, tapi kan di sini nggak ada yang rusak. Tadi Naufal buka kameranya ditutupnya lagi. Nah, kalau misalnya kameranya rusak kan bisa chat Ustazah mohon maaf ya kamera saya rusak ya Ustazah maklumi. Tapi kan kamera jarang ada yang rusak. Nah, kalau memang betul-betul rusak baru. Nah, kalaupun ada yang rusak paling 1-2 orang. Ini semuanya tadi berapa orang yang tutup kamera? Oke. Fazila, terakhir ya Fazila ya. Saya belum. Siapa yang belum? Saya. Udah Mbak Faro ini sudah. Saya yang belum. Udah juga Atar. Mau ditanya lagi. Nantilah lagi Atar. Nanti kita sudah mau PTM, insya Allah tahun depan kita ketemu lagi ya. Nah, ada yang baru masuk, sudah mau selesai pembelajaran. Siapa tadi Fazila? Fazila lihat Ustazah. Fazila sehat kah? Sehat kan nak? Sehat. Kok Fazila lagi enggak mau belajarnya? Fazila sehat? Kamera. Sehat Ustazah. Sehat, alhamdulillah. Fazila nah yang soleha banget nggak boleh. Nah, tuh Winda. Oh, Asyila ya Allah, Asyila yang tadi. Asyila ganti nama lagi jadi Winda. Jadi terkeluar Ustazah soalnya terkeluar Asyilanya. Oke, Fazila. Tobi Bun kalau dirubah menjadi muannas menjadi apa, Fazila? Tobi? Ribatun. Apa nak? Ribat. Tobi Bun. Tinggal ditambahkan kata tun di belakangnya menjadi
Ayo, nggak boleh malu, ayo. Malu ya Fazilanya? Kok malu? Malu sih sama teman-temannya. Nggak usah malu, sama Ustazah nggak usah malu. Walaupun salah, Ustazah tetap kasih nilai ya. Karena kalian sudah berusaha untuk menjawab. Kalau sama sekali diam, nah apa Ustazah mau kasih nilai kalau diam? Ustazah bingung juga. Tobi Bun menjadi apa nak? Tobi? Batun. Tobi, Batun. Nah, Fazila senyum mbak, Fazilanya. Senyum, coba smile, coba smile semua, smile. Tuh coba lihat Faro, kelihatan sudah gigi putihnya. Faro sudah sikat gigi kah? Kasih lihat gigi. Oke, itulah ciri khasnya Faro. Kalau senyum kelihatan giginya. Kalau Atar? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Ustazah tutup. Nggak ada. Nggak ada? Senang sudah Faro senyum-senyum. Senang sudah Faro, alhamdulillah. Sudah mau ditutup. Mau main lagi. Nah, oke. Terakhir. Untuk penugasannya, sudah tahu tugasnya ya? Video. Apa? Video. Menyebutkan profesi. Kok langsung video sih? Belum lagi tugasnya. Tugasnya itu menghafal, bukan langsung video. Kalau langsung video berarti bisa dibaca dong. Tugasnya itu menghafal dulu. Menghafal baru. Menghafal mufrodat tentang profesi, ya. Dihafal ini mufrodat. Kemudian belum lagi selesai. Kalau sudah dihafal, sudah lancar, sudah betul-betul lancar, kalian kirimkan dalam bentuk rekaman atau voice note, ya. Mau nggak rekaman? Wah, alhamdulillah sudah Ashila. Alhamdulillah sudah Ashila. Nah, tapi ada tapinya. Harus jujur. Harus. Ya. Kalau voice note bisa baca, soalnya nggak boleh. Nggak boleh itu, harus jujur. Itu kan Ustazah bilang tadi ada tapinya, harus jujur. Kalau misalnya kalian baca, Nanti dibaca lagi. Jujur tidak dapat nilai. Kenapa nggak video aja biar bisa kelihatan? Nah, dengarkan dulu Ustazah, kalau dalam bentuk video, memori HP-nya Ustazah itu sudah full. Tidak boleh lagi. Kalau video yang kalian kirim, biasanya tidak masuk, ya. Nah, Ustazah saya kok sudah kirim, tapi kok enggak ini dari sini saya Ustazah. Ustazah saya sudah kirim Ustazah, tapi kok nggak masuk. Nah, karena memori HP-nya Ustazah sudah full. Kalau ada yang mau mengirimkan lewat video, boleh pakai Telegram. Nomornya Ustazah ada Telegramnya ya. Telegram. Pakai YouTube Ustazah. Oh, yang kayak WhatsApp juga. Ya. Telegram. Nah, kalau Telegram kan itu tidak tersimpan di memori. Kalau tidak di-download, ya. Bisa Ustazah nonton pakai data, tapi nggak boleh Ustazah download. Nah, karena dia di Telegram. Kalau lewat WhatsApp itu langsung tersimpan di HP-nya Ustazah. Jadi kalau kelas 3 bahasa Arab itu ada 4 kelas. Lagi ditambah kelas 1 Abu Bakar. Kalau semua mengirimkan video ke HP-nya Ustazah, kemudian dalam jangka waktu 2 minggu Ustazah kasih, nah itu bisa menyebabkan error, ya. Nah, jadi Ustazah minta dalam bentuk voice note, kalau ada mau bentuk video boleh dikirim lewat Telegram, kalau nggak ada Telegramnya kalian, voice note saja direkam lewat dikirim lewat. Ustazah, Kalau nggak ada voice note, Ustazah. Kalau nggak ada voice note, masa HP-nya nggak ada voice note? Rekaman. Ustazah. Di alat bantu perekam. Ustazah. HP aja dikasih kayak gini. Ustazah. Ya, apa Faro? Boleh pakai YouTube kah Ustazah? Boleh pakai YouTube. Yang penting disertakan namanya. Ini ya juga kejadian ya. Sering sekali mengirim sama Ustazah. Ustazah, ini tugas saya Ustazah. Tapi tidak memperkenalkan nama dan kelas. Nah, di videonya langsung saya akan menghafalkan kosakata tentang profesi. Langsung disebut semua. Baru dikirimnya tidak ada kasih keterangan. Ini nama saya, ini kelas saya. Bingung Ustazah, ini siapa ya? Maka Ustazah saya orang tua dari anak. Nah, dan ini Nama saya dan ya.
Atas waktunya itu sampai tanggal 12 ya. 12 November. Jadi masih ada kesempatan untuk menghafal ya. Nah, jangan nanti kalian buru-buru. Saking buru-burunya tidak dihafal, sudah dibaca sudah bukunya. Nah, makanya Ustazah kasih waktu nak 2 minggu, sampai tanggal 12 November biar kalian menghafalnya. Bukan berarti nanti tanggal 12 kalian baru ingat, iya ada hafalan Arabik. Langsung dibaca bukunya. Bukan begitu maksudnya Ustazah. Tujuannya Ustazah kasih waktu biar kalian itu hari ini 2 dulu, besok 2 lagi, besok 2 lagi. Begitu nah maksud Ustazah nak ya. Nah, ingat ya, yang utama adalah jujur. Ngapain kalian kirim kalau enggak jujur? Ya. Nah, kalau kalian enggak jujur, kalian lewat begitu ngapain? Kalau kalian hanya mengejar nilai, yang dikejar itu bukan hanya sekedar nilai. Ingat ya, yang dikejar bukan hanya sekedar nilai, tetapi ridhonya Allah, ya. Tapi ridhonya Allah. Kalau kalian enggak jujur, kalian bagus nilainya sama Ustazah. Tapi kalau sama Allah gimana? Baik enggak sama Allah? Enggak kan? Nah, kalau kalian tidak jujur, nah, Allah tidak suka, kemudian malaikat catat lagi di tangan kiri kalian. Ini tidak jujur pada saat menyetorkan membaca buku. Nah, jadi jangan sampai kejadian seperti itu nah ya. Nah, walaupun sama Ustazah nggak tahu kalian itu rekamannya kalian baca, nilainya bagus sama Ustazah, tapi kan ada Allah yang mengamati kalian. Ada Allah yang maha melihat. Nah, jadi nggak usah mencari perhatian sama manusia, sama Ustazah, tetapi sama Allah tidak dapat apa-apa. Nah, itu ya. Jadi jangan hanya sekedar mencari nilai, kalian membolehkan segala cara yang tidak baik, tidak jujur. Kalian tidak pikirkan kalau Allah tidak suka sifat yang tidak jujur. Apalagi kalian sudah kelas 3 ya. Kelas 3 sudah tahu membedakan mana sifat yang baik, mana sifat yang buruk, mana yang tidak boleh. Nah, sifat jujur itu apa? Sifat tidak jujur itu sifat terpuji atau tidak terpuji? Tidak terpuji. Nah, itu kalian sudah tahu. Kalau kalian lihat buku nanti berarti kalian tidak jujur, tidak terpuji sifatnya. Oke. Tapi Ustazah yakin dan sangat yakin siswa-siswa Ustazah khususnya kelas 3 Kholid semuanya jujur ya. Jadi Ustazah minta tolong kejujurannya. Oke. Sampai di sini ya. Ingat ya tugasnya sampai tanggal 12 November. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, adakah mau bertanya? Sudah habis waktunya? Nggak ada. Ada? Kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi Ustazah. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Jazakumullahu khairan. Saya Ustazah tutup ya. Baik. Ya, rekamannya.